Hai semua, kami dari kelompok 9 X MIPA 3, saya Devan. Saya Antoni. Saya Melisa. Dan kami akan mempersembahkan karya kami tentang Memori Sang Pertiwi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengingat kembali siapa itu Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki jumlah pulau mencapai 17.504 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia sendiri terletak di antara benua Asia dan Australia, berbatasan langsung dengan Malaysia. Indonesia sendiri ditinggali oleh banyak sekali penduduk yang mayoritasnya tinggal di Pulau Jawa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan jumlah pulau, hal ini menyebabkan kemajemukan budaya di Indonesia. Kemajemukan ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti bahasa, adat istiadat, dan makanan tradisional. Nah, salah satu kota di Indonesia adalah Semarang. Dan kalian tahu nggak sih, di Semarang itu ada banyak makanan tradisional loh. Tapi hari ini kami akan ngomongin tentang Pisang planet merupakan salah satu makanan khas Semarang. Kita sendiri tahu bahwa kata planet merupakan penyet atau pisang yang penyet. cara membuatnya relatif mudah. Kita hanya membutuhkan 2 buah pisang kepok kuning matang, margarin, coklat meses, gula halus, dan keju cheddar parut. Kaping pisan, pisang dipanggang. Sawise kuwi, pisang dibelet nganggo telenat. Banjur pisang didekek ing piring. Sawise kuwi dikei meses lan gula. Banjur ditutup meneh nganggo pisang benet lan diolesi mentega. Ditambahi topping sak senenge. Namun, saking mudahnya dalam pembuatan pisang planet bisa menjadi suatu ancaman bagi suatu pelaku usaha yang menjalankan usaha pisang planet. Karena sifatnya mudah ditiru karena mudah dibuatnya. Namun, pisang planet memiliki kelebihan, yaitu bahan-bahan dalam pembuatannya sangat mudah dicari di lingkungan sekitar kita, seperti misalnya pisang, meses, dan keju, atau mentega untuk pembuatannya. Nah, namun pisang planet ini belum menjadi tren karena masih kurangnya promosi mengenai makanan tradisional pisang planet ini. Nah, kita mungkin bisa saja melakukan usaha ini dengan mempromosikan di media online karena jangkauannya yang lebih luas dan harganya yang lebih terjangkau, seperti yang sudah dilakukan beberapa bisnis makanan tradisional yang sudah mendunia. Itulah hebatnya makanan tradisional Indonesia. Selain makanan, ada banyak sekali aspek-aspek yang dapat ditinjau dalam hal kemajemukan. Pada dasarnya sendiri, kemajemukan dapat diartikan sebagai keragaman atau beragam. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kemajemukan. Contohnya, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Hal yang bisa menyebabkan kemajemukan budaya yang ada di Indonesia yaitu jumlah kepulauan yang sangat banyak di Indonesia. Masyarakat tersebar di seluruh Indonesia menciptakan budayanya sendiri berdasarkan pengalaman yang terjadi di sekitar mereka. Sehingga setelah adanya transportasi yang bisa menghubungkan antara pulau atau daerah satu dengan yang lain, terjadilah kemajemukan budaya. Kemajemukan budaya di Indonesia juga tak kalah penting merupakan peran dari salah satu kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Bisa kita lihat dari Sumpah Palapa sebelum Nusantara ini bersatu. Kerajaan Majapahit sendiri merupakan salah satu dari 5 kerajaan terbesar di Indonesia. Sejak tahun 1290 Masehi,
Kerajaan Majapahit memperluas kerajaannya hingga menguasai daerah-daerah Nusantara seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Sangat besar bukan? Salah satu orang yang paling berpengaruh dalam kepemimpinan Kerajaan Majapahit adalah Patih Gajah Mada dengan kepemimpinan Raja Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Hayam Wuruk atau biasa dipanggil Raja Hayam Wuruk. Majapahit sangat pandai dalam berpolitik. Hebatnya lagi, mereka bisa menguasai suatu wilayah tanpa harus melancarkan perang. Sayangnya kerajaan terbesar di Indonesia ini harus hancur 200 tahun setelah berdiri karena ada konflik internal yang sangat pelik. Namun, kehancuran kerajaan Majapahit bukan merupakan suatu kehancuran yang sia-sia saja. Kerajaan Majapahit selama masa berdirinya memiliki efek kepada budaya-budaya di Indonesia. Salah satunya adalah kesenian batik. Pada mulanya kesenian batik dibuat pada zaman kerajaan Majapahit dan diteruskan di kerajaan-kerajaan berikutnya. Jadi, kesenian batik ini merupakan kesenian tulis di atas kain yang pada mulanya merupakan kebudayaan para raja-raja. Awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja, dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Meskipun pembatikan dikenal sejak zaman Majapahit, namun perkembangan batik mulai menyebar sejak pesat di daerah Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Dengan penyebaran ini, pada zaman ini batik memiliki banyak sekali jenis dan keunikan tersendiri. Seperti contohnya, ciri khas dari batik Kalangbrat dari Mojokerto yang hampir sama dengan batik-batik keluarga Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warnanya coklat muda dan biru tua. Dan masih banyak lainnya. Banyaknya keunikan dari batik, bahkan keunikan lainnya yang sudah ada membuat kita sadar bahwa masih ada banyak sekali budaya-budaya di Indonesia yang harus diapresiasi lebih mendalam lagi. Kita sebagai kaum milenial harus lebih menyadari ancaman-ancaman dari budaya luar dengan budaya kita. Salah satunya adalah budaya bergaul. Budaya bergaul kita dengan budaya bergaul negara barat memiliki perbedaan dan kita harus mengakui hal tersebut. Pergaulan yang positif yaitu pergaulan yang memiliki hubungan baik atau hubungan normal baik sosial, jiwa, dan raga. Nah, ciri-cirinya itu seperti tutur kata yang baik, perilaku yang sopan, lalu saling menghargai tanpa adanya pembedaan. Sedangkan pergaulan yang buruk adalah interaksi antara individu dengan individu secara negatif, bisa baik tubuh jiwa dan kehidupan sosial. Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah akhlak dan tutur kata yang kurang baik, menghamburkan uang, dan masih banyak lainnya. Bagaimana cara menghindarinya? Ya kita misalnya bisa mencari mulai dari teman-teman yang positif dengan mengikuti organisasi-organisasi melakukan bakti sosial dan lainnya. Karena teman yang positif akan menghasilkan pergaulan yang positif. Nah, selain dari lingkungan, kita juga dapat mencari pencerahan dari kegiatan rohani. Dalam hidup, kita tetap harus menyeimbangkan antara kehidupan di dunia ini dan kehidupan duniawi. Salah satu contohnya adalah meneladani sikap-sikap Yesus. Yesus memiliki kepribadian dan pemahaman yang luar biasa dibandingkan kita. Ia mengetahui lebih banyak tentang hidup dan ingin membantu kita untuk berjalan ke arah yang benar. Yesus menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sahabat bila mereka saling menghormati. Inilah salah satu sikap yang dapat kita teladani dari Yesus. Kita harus memiliki sikap terbuka, saling menghargai,
dan mau menerima budaya lain di sekitar kita, mengingat Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam di setiap daerahnya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sesama manusia harus saling mengasihi tanpa membeda-bedakan budaya yang dimiliki setiap individu. Nah, kepribadian Yesus ini dapat kita lihat dari gaya hidupnya yang kemudian diajarkan dan dikembangkan kepada kita tanpa menghilangkan budaya dan bangsa kita yang plural. Nah, gereja tetap menghargai pluralitas kebudayaan di Indonesia dengan cara melakukan inkulturasi untuk tetap menyerap budaya-budaya Indonesia. Dengan banyak sekali yang ditawarkan, Indonesia tidak diragukan lagi adalah negara dengan keberagaman, sejarah, dan kebudayaan yang sangat menarik. Dengan ini, kami atas nama kelompok 9 undur diri. Terima kasih. 사실 난 혼자 있는 게 더 편해 네 가식적인 웃음이 날 불편하게 해 혼자 내버려도 난 정말 아무렇지 않아 아니야 사실 난 괜찮지 않은 것 같아